Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku. Semoga dalam keadaan sehat lahir batin. Ini seputaran hari ke 28 nih. Setelah penyarangan ternyata ayam masih cukup padat. Semoga dalam keadaan sehat, lancar, dan ini sudah dibuka semuanya karena di daerah kami cukup karena kita pakai paranet double 2, makanya paranet yang dalam saya buka dikarenakan siangnya minta ampun, ini siang panas banget tuh, bener-bener alhamdulillah kita dikasih terang. Dari kemarin hujan, kedinginan, kandang tertutup, sekarang gue setelah penyarangan masih tetap berjubel tuh. Ceria selalu, sehat-sehat lahir maupun batin. Cerita tentang ayam ya itu aja, cuma kemungkinan metode yang berbeda, modal yang apa adanya. Ya beginilah buktinya, kalau sistem modal apa adanya, baby chick jadi sasaran. Semuanya yang bawah juga baby chick diikat, yang atas apalagi. Ceria selalu, sehat-sehat, lancar, penuh blower 55-nya mantang. Berikut yang ini juga sama, cuma ini setelah penyerangan agak terang. Kalau yang ini, kalau yang dalamnya waduh tuh makin padat merayap. Di sana di 30 penyerangan kedua, tadinya mau hari ini tapi kurang pas karena hari Minggu nggak dapat DO, jadinya dioper ke hari Selasa ya, hari ke-30 lah insyaallah. Agak longgar, cuma kalau kesininya kan agak dingin, kalau kesananya agak hangat. Wih, jadi ayam kalau ini nggak pakai sekatan karena ini dari pertama atau brodinya. Harapan dalam keadaan sehat lahir batin. Lantai bawah otomatis tapi sama aja padat merayap semuanya juga tuh. Ini yang lantai bawahnya, ini yang lantai bawah pakai otomatis, sehat-sehat. Sama juga nih, padat merayap ya. Apa sih namanya, meninggikan tempat otomatis juga sama. Jadi ada beberapa hal setelah saya pelajari tentang otomatis, yaitu yang pertama harus mengontrol apa-apa aja yang masuk ke hopper gitu kan, ke situ tuh, yang mana tidak ada yang boleh
masuk ke lubang hopper kecuali hanya pakan. Ya, kecuali hanya pakan. Pakan sama ABK lagi diisi dari atas. Kenapa hanya pakan? Dikarenakan biasanya kalau dipakan, ketika kita buka pakan, otomatis apa sih namanya, bola bekas bukaan sama kertas yang ada di pakan pakai label biasanya kan, baik itu pakan dari Popan ataupun pakan yang lainnya, biasanya label atau capnya itu masih ada di kertasnya itu. Ya, setidaknya itu jangan sesekali masuk ke dalam, karena nanti akan menyebabkan kalau kertas biasanya menyumbat di atas. Memang sih masuk ke dalam enggak, ikut keputar enggak, karena posisi di atas, jadi cuma ngalangin aja kan, karena ada saringan di atas itunya nih, di sininya ini. Nah, di tengah hopper di sebelah sininya ada saringan, ke atasnya kosong, ke bawahnya langsung putaran. Ya, oleh sebab itu kita harus mesti dijaga segala-gala yang masuk ke hopper gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, harus juga menjaga dari awal sini nih hopper sampai ke ujung dinamo, harus kita kontrol baik. Ya, mungkin kalau auger gak mungkin di dalam, cuma auger kelihatan fungsinya aja berputar apa enggak. Ya, maksudnya fungsi-fungsi dari bagian semuanya itu apa, berfungsi normal apa enggak gitu kan. Contoh tempat pakan ini kan, ya, kebiasaan yang tempat pakan kayak begini pada umumnya itu kan ada atas ada kunci nih buat narik agar tertutup, berikut buka tutup pakan gitu kan. Itu juga sama kalau sekiranya kita sudah ngasih pakan, ayam udah panen, otomatis misalkan ini didahulukan sebelah sini, terus panen maju ke sebelah sana, ya kita harus tutup yang itu dengan rapi agar kita bermanfaat. Yang kedua yaitu bawahnya itu kan, bawahnya itu piringan itu kan, biasanya piringan itu harus benar-benar hati-hati mencangkolkan, utamanya mencangkolkan ke yang putihnya itu gitu kan. Semuanya itu sebelum ready diisi, harusnya semuanya itu dirapihin. Karena setelah saya pelajari, dengan otomatis pakan ini kadang-kadang kalau enggak benar-benar bagus masuk antara kunci yang piringan ke kunci yang putihnya itu, maksudnya kering dari atasnya itu banyak yang tumpah gitu ya. Kadang-kadang ya untung-untungan masalah tumpah di tengah-tengah, udah otomatis pakan namru di situ, ke sana nggak masuk, berikut kenapa hopper nggak berhenti otomatisnya. Oh, ternyata ya nggak nyampe ke ujung sana si pakannya itu kan, baru di tengah-tengah udah. Ternyata pas dilihat, oh iya, oh ini kelemahannya, berarti sebelum mengisi harus terapi dulu, harus ready dulu itunya, apa sih namanya, piringannya menyantol. Apalagi kan kita habis panen dibersihin, otomatis piringan dibuka, walaupun nggak dicopot tapi cuma bisa dibukain aja ke bawah kan. Nah, setelah itu kan nanti dimasukin lagi. Nah, ketika masukin itulah harus tertib, benar-benar rapi ya. Alhamdulillah terasa sama kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga, lurus hopper ini, lurus pipanya harus benar-benar dijaga buat pemasang, spesial pemasang ataupun
kalau bukan pemasang ya kita yang sebagai pemilik gitu ya. Kadang-kadang ditaikin, kadang-kadang dikebawahin tuh hopper itu apa sih namanya, pipanya itu kan. Misalkan ini saya ninggiin ini kan ayam makan segini berdiri tuh kan, karena ayam udah besar ya udah ditinggiin gitu kan. Nah, antara sambungan khusus dengan sambungan misal kayak seperti ini nih. Nah ini nih, kayak sambungan ini harusnya lurus dulu sebelum dipasang. Terus setelah lurus, benar-benar lurus, baru dikunci mati gitu kan. Lemnya itu benar-benar dirapihin sebelum kita angkat ke atas, agar tidak ada masalah ketika nanti setelah auger jalan. Karena putaran auger kan sangat terbatas dari dinamonya, terbatas juga listrik yang dimana kecepatan kan jarang bisa diatur lah. Hopper itu apa sih, dinamo ini tetap aja segitu putarannya, karena makin jauh mungkin makin agak sedikit lambat gitu ya untuk putarannya. Oleh sebab itu ya kita sebagai pemilik otomatis ya otomatis harus menjaga itu. Lihat kurang, oh ada yang kadang-kadang dengan ayam ditinggikan begini kan otomatis pada nariknya untung-untungan ini otomatis kalau untuk ke pinggir ke kanan karena ada seling atas ini ada mana, nah ini kelihatan seling nih. Dengan seling itu otomatis tidak goyang kanan kiri ya, karena ada seling. Tapi kalau nggak ada seling itu tarikan ayam kan cukup lumayan ya, lama-lama paling nggak ke situ ataupun ke tali yang atas otomatis, agar itu dituntut kita untuk paling enggak ngontrol untuk kelurusannya. Itu satu, tiga ya. Terus yang keempat yang mesti diperhatikan juga sama kita, ujung akhir ya, ujung akhir dimana didudukan lower, bukan didudukan dinamonya itu kan ada otomatis pakan yang mesti dipasang di situ. Seharusnya itu mau dipasang silahkan, mau enggak juga gak apa-apa, bisa diganti dengan kita masangin karung di situ gitu kan. Kalau keboblos masih itu nanti tinggal ganti aja karung baru gitu kan di ujungnya di sana itu, atau kandi baru, atau kalau memang terlalu kebanyakan keluar gitu, atau makin lama dan tidak dimakan sama ayam jadi rapih aja di karung. Kalau itu tinggal diganti sama kandinya gitu ya di ujungnya itu yang keempat. Terus yang kelima kita juga mesti diketahui, sebelum ABK atau sebelum panen kan orang kadang-kadang nangkap itu bukan hanya ABK saja gitu kan. Misalkan orang luar pengen nangkap, paling tidak sebelum penangkapan kita instruksikan untuk bahwa itu harus waspada baik ke nepal ataupun ke otomatis pakan, agar dia mewaspadai. Beda dengan pengambilan pupuk, kalau cuma ya yang diambil pupuknya nanti atau tainya itu kan ini udah disetting sama kita, dikeatasin. Paling kita bicara harus hati-hati ke tukang pupuk aja gitu ya. Yang terutama itu waktu penangkapan, kadang-kadang penangkapan kan ayam lari, atau pakai sekat baru juga digiring, atau paling enggak pakai terpal, kadang ngait juga. Makanya ya perlu hati-hatilah ketika kita melakukan panen agar mulus, karena kan kita udah beli mahal-mahal otomatis pakan gitu tapi tidak berfungsi, dan satu periode aja udah rusak dan lain sebagainya. Itu antisipasilah
buat semuanya tentunya, baik mulai masuk dibersihin juga nanti kan, setelah panen dibersihin, waktu panen yaitu nomor 4, waktu panen harus hati-hati gitu ya. Nomor 5 setelah pengambilan pupuk juga, karena ini kan kita nggak dicopot gitu. Yang keenam, habis ngebersihin pupuk juga mesti hati-hati, sing tertib kan orang mikul pupuk gitu kan dibawa keluar gitu ya. Dengan seperti begitu juga kalau kena otomatis pakan ya, satu kena kebanting kan lama-lama akhirnya. Tapi kalau kita mewaspadai, tolong digusur dulu gitu kan ke pinggir, setelah normal ke tempat lubang-lubang kosong begitu baru dipanggul, jadi tidak mengkhawatirkan ke otomatis pakan gitu, karena atau ke Nepal. Terus selang dari itu yang ke-7 ya, membersihkannya juga gitu ya. Setelah ngebersihin pakan, memang sih nggak terlalu ribet. Ih, ibu ini ada di bawah lagi. Aduh, istri nyapuin dari atas, kita lagi duduk di bawah. Innalillahi. Ya deh, kabar baik, sehat-sehat semuanya. 8, mencuci otomatis persis kayaknya mungkin kita punya, kita membeli, kita menjaganya gitu kan. Nah, kata Nabi itu antum alamu bi umuri dunya gitu, setidaknya kita yang menjaga, merumati. Yang paling terakhir ngasih apa sih namanya, ternyata di sini itu ada oli tertutup gitu kan. Setelah saya ketahui kemarin kita buka, kenapa putarannya itu gitu kan, dalamnya itu ada stemplet yang ngikut ke per gitu kan, ngikut ke apa namanya, ada lahar berputar ya, disitulah kita ngasih stemplet, jadi biar enak gitu kan, dengan kita menjaga putaran dari situ. Karena kalau di sana enggak, kalau di ujung sana walaupun pakai gerigi itu stemplet bisa didobel juga sama, setelah kemarin ngecek tapi masih bagus. Jadi kita belajar ini ya, apa sih namanya, hanya untuk kita ya. Alhamdulillah lancar semua. Ini masih lantai bawah. Saya pakai rorong jalan, jadi agak sedikit enak gitu. Kalau kita itu mau tinggal kanan yang kanan tinggal ke sini, kanan yang kiri, karena kita dulunya open atau manual. Yang ngasih pakan juga tinggal dijajarin pakan di tengah di sini, jadi ngasih pakan ke kiri tinggal ngasih pakan ke sini gitu. Yang ke kanan dulu itu tinggal ngasih yang ke kanan. Cuma karena sekarang yang ini udah otomatis ya, otomatis sudah tidak wih, ini udah padat merayap. Kabar baik, sehat-sehat, demikianlah sekitar cerita otomatis pakan. Mudah-mudahan ini bukan kita apa sih, naudzubillah, saya memberikan sesuatu untuk hal yang enggak karena kita pakai otomatis pakan, tetapi jadi ilmu dan pelajaran setelah dengan otomatis pakan, yaitu benar-benar mempermudah kita beraktivitas ataupun listrik. Saya cek kemarin itu, karena ini pakai 5500 watt itu, jadi masih tetap aja dengan pakan otomatis itu tuh habis listrik kita segitu-segitu aja gitu ya. Padahal ini listrik lampu kandang full 2 kandang pakai listrik ini, terus blower nyala seperti sekarang gitu kan. Terus apalagi namanya, ketambah ini opa 4 gitu, tapi karena kita jarang menjalankannya jadi kita slow aja gitu. Dan dengan seperti itu kita memanfaatkan 3 fase menjadi 1 fase juga udah syukur alhamdulillah. Oleh sebab itu ya, kemaksimalkan peternak ada di peternaknya itu sendiri dan tergantung pemakaian gitu kan. Kalau kita pengen boros atau kita pengen pemakaian yang gaya-gaya, silahkan. Atau kita
mengutamakan dengan budget kita juga, karena banyak keperluan dan sebagainya, itu juga lebih bagus gitu ya. Oleh sebab itu paling tidak ya kita bisa berbagi dan saling saran. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya seputaran otomatis pakan. Sukses, salam peternak, kabar baik dan sehat-sehat selalu. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.